anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar kalian? Oh, kalian baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, gimana kalian ya? Belajarnya ada yang ditemani bunda? Oke, kalau ada yang ditemani bunda, ibu sapa dulu ya bundanya. Assalamualaikum bunda, apa kabar? Alhamdulillah, bunda sehat ya sekeluarga. Nah, anak-anak udah sarapan belum? Jangan lupa ya anak-anak, sarapan itu penting. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Kalian jangan lupa menjaga kesehatan. Nah, gimana sholat duhanya? Wah, hebat, kalian sudah melaksanakan sholat duha. Nah, sarapan sudah, sholat duha sudah. Berarti kalian sudah siap nih belajar dengan ibu. Nah, gimana? Bukunya sudah disiapkan juga? Alhamdulillah, sudah siap semua. Berarti kalian siap belajar. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ya, tangannya diangkat anak-anak. Sudah siap? Kalau berdoa tidak ada yang ngobrol ya. Oke, doa. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni istiba'a wa arinil batila batila warzuqni istinaba. Amin. Oke, sebelum mulai belajar, ibu ingatkan lagi ya. Kalian jangan lupa di rumah itu selalu mencuci tangan dan selalu jaga jarak dengan teman yang ada di rumah. Oke, dan saran ibu, kalian gak usah keluar kalau kalian tidak penting-penting sekali. Jadi tetap di dalam rumah. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa mengetahui dan mengidentifikasi unsur cerita. Ada tokoh, tema. Oke, sekarang materi tentang tema dan unsur-unsur cerita pendek. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Nah, di sini kita bisa lihat tema. Menurut kalian tema itu apa sih? Nah, benar sekali. Tema itu adalah berupa ide atau gagasan. Jadi, sebelum kalian menulis suatu teks atau cerita, tentukan dahulu temanya agar teks atau cerita yang ditulis tidak keluar dari jalur. Jadi, temanya itu dapat ditentukan secara umum seperti kemanusiaan, kasih sayang orang tua, rasa syukur kepada Tuhan, atau tema yang lainnya yang menurut kalian mudah ya, dan kalian bisa mengembangkannya. Nah, kalian sudah menentukan temanya. Baru kalian menuliskan gagasan utamanya dan gagasan penjelasnya. Nah, jangan lupa ya, tuliskan juga kerangka karangannya. Jangan lupa ya, saat kalian membuat sebuah cerita, cari dulu ide utamanya. Nah, ide utama ini biasanya disebut dengan gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya sudah kalian dapatkan. Baru deh kalian buat gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung itu apa sih? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan info untuk gagasan pokok. Nah, sampai di sini semoga kalian paham ya. Dan masih semangat kan anak-anak? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita belajar tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Apa saja sih unsur yang ada di sebuah cerita itu? Yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu apa sih? Nah, tokoh adalah
pelaku dalam cerita yang mengalami peristiwa. Jadi, tokoh itu dibedakan menjadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan atau yang biasa disebut juga dengan figuran. Unsur yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah pelaku atau watak sifat tokoh dalam cerita. Watak itu dibagi menjadi dua, antagonis dan protagonis. Antagonis adalah tokoh yang jahat atau bertentangan dengan sifat protagonis, dan protagonis adalah tokoh yang sifatnya baik. Yang ketiga adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Latar ada dua, ada latar tempat dan latar waktu. Latar tempat contohnya di sebuah desa, di pantai, di sekolah, dan lainnya. Kalau latar waktu pada pagi hari, pada musim kemarau, dan yang lainnya. Unsur yang keempat dalam sebuah cerita adalah konflik. Konflik itu adalah masalah yang ada di dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalannya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada yang telah membaca cerita tersebut. Semoga kalian paham ya anak-anak. Kita lanjut materi lagi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tema dan unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, ada juga nih pendongeng. Kalian pernah tahu tidak? Nah, benar. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, dongeng ini biasanya menyampaikan sebuah cerita. Nah, cerita itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya yang bertujuan untuk menghibur pembaca dan memiliki nilai moral di dalamnya. Contoh cerita fiksi adalah cerpen, novel, cerita rakyat, fabel, atau mitos. Ada juga nih cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah sebuah cerita berdasarkan fakta dan kenyataan. Disebut juga dengan buku pengayaan. Dapat berupa buku motivasi, keagamaan, teknologi, seni, sejarah, biografi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Dari tadi kan kita sudah menyimak ada cerita fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita bahas cerita fiksinya. Nah, cerita fiksi itu ada macam-macamnya. Ada fabel, legenda atau rakyat, mite, sage atau parabel. Nah, kita bahas fabel dulu ya. Cerita fiksi fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, namun dunianya disamakan dengan dunia manusia. Jadi di situ binatang seolah-olah bisa berbicara dan berpikir. Binatang itu seperti kita, bisa ke sekolah, bekerja, dan melakukan aktivitas lain seperti manusia. Dan di dalam fabel ini biasanya juga ada konflik antara hewan yang satu dengan tokoh utamanya dengan hewan yang lain. Contoh dari fabel misalnya ya, cerita tentang kura-kura dan kelinci atau kancil dan buaya.
Dan selanjutnya yaitu legenda atau cerita rakyat. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat, seperti asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Cerita seperti ini biasanya berasal dari rakyat zaman dahulu sebelum kita lahir. Sampai di sini, semoga kalian paham ya. Nah, gimana? Kalian sudah paham dengan materi yang tadi? Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kita coba latihan ya. Tapi sebelum latihan, kalian lihat video dongeng dulu. Dongengnya berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Yuk kita simak bareng-bareng. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang sahabat di Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor gabus. Mereka selalu melakukan kegiatan bersama-sama, mencari makan bersama, atau bermain bersama. Bahkan untuk mengunjungi tempat yang baru, mereka melakukannya bersama-sama. Pada suatu hari, tupai tidak melihat sahabatnya gabus ini. Nah, si tupai itu mendatangi gabus di tempat biasanya. Mana ya gabus? Nah, itu dia. Ternyata gabus itu terlihat lesu, lemas. Maka sama tupai didekati gabusnya. Gabus, kamu kenapa? Kok kamu lemas gitu? Kata si gabus, aku sakit tupai. Oke, kata si tupai. Aku akan membawakan makanan untukmu gabus. Si gabusnya langsung, aku tidak berselera makan tupai. Kenapa? Aku hanya ingin makan hati ikan hiu. Hah? Si tupai kaget. Hati ikan hiu? Bagaimana aku mendapatkannya ya? Kayaknya tidak mungkin, sulit. Tapi si tupai masih berpikir keras. Aku ingin gabus itu sembuh. Sudah nih, naik ya dia ke pohon kelapa satu, ke pohon kelapa yang lainnya. Diambil kelapa, hap, dibuang airnya. Terus tupai masuk ke dalam kelapa itu. Nanti kata si tupai dalam hati, kelapa ini akan masuk ke dalam perut ikan. Dia kan berpikir seperti itu. Dan ternyata benar teman-teman. Kelapa itu dibawa ombak, dibawanya. Hap, ternyata kelapa yang di dalamnya ada tupai dimakan ikan hiu. Nah, setelah tupai sadar ada di perut ikan hiu, si tupai keluar. Mana ini hatinya ikan hiu? Aku mau ambil demi sahabatku. Ini dia hatinya. Nah, diambillah hati itu sama si tupai. Hap, dapat hatinya. Bagaimana ya keadaannya ikan hiu? Nah, pastinya ikan hiu menjadi lemas. Iya, karena hatinya kan sudah diambil sama tupai. Berjalan dia menuju si gabus. Gabus, aku sudah mendapatkan nih hati ikan hiu yang kamu inginkan. Bagaimana ya perasaan si gabus? Yang pasti dia senang sekali. Senang sekali aku, kamu bisa mendapatkan hati ikan hiu itu. Ya sudah gabus, sekarang hati ikan hiunya kamu makan ya. Jangan lupa kamu baca doanya ya. Oke? Dan beberapa hari kemudian gabus sembuh, sehat, dan menjadi segar kembali. Dan mereka bisa melakukan kegiatannya bersama-sama lagi. Nah, itulah cerita si tupai dan si gabus. Nah, cerita tadi ada di buku tematik kalian loh. Buku tematik tema 4 halaman 95 dan 96. Dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, nanti kalian dapat menentukan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat,
awal cerita, akhir cerita, dan yang terpenting kalian bisa mengambil kesimpulan amanat dari cerita tersebut. Oke? Nah, dari cerita yang tadi kalian dapat menyebutkan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan yang terpenting kalian harus mengetahui amanat dari cerita tersebut. Nah, tugas yang pertama, kalian nanti ibu berikan map mappingnya di Google Classroom. Kalian isi ya. Yang kedua, nanti ibu berikan link kuisnya. Oke? Dari tugas yang di atas, jangan lupa ya, kalian kirim segera agar kalian lebih paham. Oh, ternyata unsur cerita itu seperti ini. Oke? Nah, untuk tugas hari ini itu dulu ya anak-anak. Ibu tunggu jawaban kalian, jangan sampai telat ya. Jangan lupa kirim ke Google Classroom dan kuisnya jangan lupa juga. Nanti ada hadiahnya loh. Ingat pesan ibu, jaga kesehatan kalian dan jangan lupa lakukan 3M. Salam ibu untuk ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.